Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di dalam bulan Ramadan yang cerah ini kita masih diberi kesehatan yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih mampu untuk berbicara hal-hal tertentu, yaitu hal-hal yang penting untuk bekal atau pegangan hidup kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah mengenai pengawasan keuangan negara. Kita semuanya sering mendengar dan menyaksikan terjadi hiruk-pikuknya kebocoran uang di berbagai kementerian. Mudah-mudahan tidak semua kementerian. Dan hiruk-pikuknya para koruptor-koruptor yang ditangkap, yang dikasih jaket orange, yang akhirnya dipenjarakan. Dan kita juga sering mendengar bahwa besarnya angka kebocoran dari anggaran pendapatan belanja negara di negeri ini. Bahkan kalau nggak salah dengar, saya pernah mendengar dari seorang profesor bahwa sekitar 30% uang negara ini bocor. Nah, kalau keuangan negara bocornya sampai 30%, itu bukan namanya bocor. Itu kalau bocor itu tetes demi tetes, ini namanya ngerojog. Iya, kan kalau dalam bahasa Jawa atau Cirebonnya itu adalah bukan bocor tapi ngerojog. Bayangin, kalau APBN kita senilai 3.000 triliun, kemudian bocor 30%, itu kan sekitar 1.000 triliun bocor. Luar biasa. Nah, karena nilai kebocoran ini sungguh sangat teramat besar, maka negara hukumnya wajib, atau dalam bahasa Arabnya itu adalah fardu ain. Bagaimana membangun sistem pengawasan keuangan negara? Harus sama-sama berpikir, dari utamanya stakeholders atau orang-orang yang terlibat dalam kebijakan-kebijakan dalam hal pengawasan keuangan negara. Kita memang tahu ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ada BPKP, ada inspektur dan lain sebagainya. Tapi tahun demi tahun, kebocoran demi kebocoran, tak henti-hentinya. Maka sekali lagi, negara berkewajiban menciptakan sistem pengawasan keuangan negara yang permanen, efisien, dan efektif. Lantas bagaimana? Kalau rakyat boleh usul, dalam hal ini saya boleh usul, mengusulkan pengawasan keuangan negara itu sebagai berikut. 1, kita harus merekrut tenaga-tenaga yang ahli mengawasi keuangan dari seluruh daerah tingkat 2 kabupaten dan kota yang jumlahnya sekitar 500. Setiap daerah tingkat 2 kabupaten atau kota madya dipasang 2 orang dan masing-masing digaji secara cukup. Sebagai contoh kalkulasinya, kalau setiap daerah tingkat 2 dipasang 2 orang pengawas, kali 500 berarti ada 1.000 orang pengawas. Kalau 1.000 orang pengawas ini digaji 5 miliar setahun masing-masing, maka kita hanya butuh 5 triliun. Kalau dianggap kurang orangnya menjadi 4, ya kita hanya butuh 10 triliun. Dan seterusnya, dan seterusnya.
tetapi tidak 1.000 triliun. Nah, ide-ide atau gagasan-gagasan yang begini kadang-kadang kami juga bingung. Ini negara atau pemerintah itu ada nggak kemauan yang serius dan sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi yang antara lainnya adalah membendung kebocoran uang negara. Jadi memasang pengawas 2 atau 4 orang setiap daerah tingkat 2, katakanlah 4, kalau 4 kali 500 daerah tingkat 2 itu berarti 2.000 orang. Kalau 2.000 orang kali 5 miliar digaji seorang setahun itu cuma 10 triliun. Daripada kita bocor sampai ribuan atau ratusan triliun. Nah ini, cara berpikir mengenai benefit cost ratio, apa manfaat dan apa resikonya, ini harus selalu hidup dalam benaknya para pemimpin, para pengelola negara. Yang kedua, siapa pengawas yang akan dipasang di setiap daerah tingkat 2? Jika ada, adalah penduduk asli atau warga negara asli Indonesia. Tetapi jika tidak ada, apa salahnya kita meng-hire orang asing atau bukan warga negara Indonesia? Sebagai contoh, kalau nggak salah di Jakarta itu ada satu lembaga pengawas dan sangat profesional dalam soal keuangan, itu yang bernama apa itu, Ernst & Young, itu sangat qualified. Nah, bila perlu 4 orang kali 500 daerah tingkat 2, 2.000 orang itu kita meng-hire, mencari dewa-dewa dan resi-resi yang berasal dari manapun. Bila perlu kita meng-hire dari New Zealand, meng-hire dari Jepang, meng-hire dari Finlandia, meng-hire dari Estonia, dikumpulkan dan pasti mereka senang dengan gaji 5 miliar setahun. Karena apa? Itu artinya 400 juta sebulan. Nah, kenapa perlu orang asing? Karena kalau orang asing tidak ada interest politik, pengen jadi pejabat, naik pangkat dan segala macam, nggak ada. Yang ketiga, kalau misalnya yang diawasi sama yang mengawasi adalah sama-sama orang kita, ya business as usual, akan terjadi kong kali kong, sogok menyogok, dan sejenisnya, yang akhirnya kebocoran ini akan terus grojok. Saya ulangi, kalau boleh saya koreksi, itu namanya bukan kebocoran, tapi kebobolan. Karena jumlahnya itu grojogan, bukan tetes demi tetes. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya negara membangun sistem pengawasan keuangan negara agar keuangan negara kita itu bisa selamat digunakan sesuai untuk meningkatkan harkat hidup rakyat Indonesia, bisa membangun kesejahteraan rakyat Indonesia yang isinya adalah keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Dan kemakmuran ini terdiri atas sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraan. Keadilan harus berbentuk bahwa rakyat Indonesia harus diperlakukan secara adil. Keamanan, orang Indonesia harus hari-hari merasa aman. Saya melihat karyawati atau karyawan di Singapura, itu kerja shift 2 atau shift berapa, itu jam 1 malam jalan di trotoar, mereka tenang-tenang saja karena merasa aman. Nah, jadi kembali ke materi kita yang sekarang mengenai pengawasan keuangan negara, ini sungguh sangat amat penting. Kalau tadi saya mengatakan bahwa bila perlu meng-hire orang asing, itu tanpa harus menggugurkan semangat nasionalisme. Kita tahu pelatih-pelatih sepak bola kita juga kan dari orang asing, dari orang luar. It's no problem. Karena apa? Mungkin kita belum bisa melatih
anak-anak kita untuk bermain sepak bola secara baik. Nah, dan ini sangat islami. Kenapa? Islam sangat menegaskan, berilah sebuah pekerjaan itu kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggu kehancurannya. Jadi, ketika yang ahli mengawasi itu harus orang asing, apa boleh buat? Nah, tetapi saya yakin kalau kita tadi butuh 4 orang per daerah tingkat 2, yang mana dibutuhkan sampai 2.000 orang, mungkin ada sebagian, nggak tahu berapa ratus, yang bisa diisi oleh orang-orang kita, dan kita tahu siapa orang-orang yang layak menjadi pengawas keuangan negara. Kalau soal urusan hukum, kita pernah kenal yang namanya almarhum Baharudin Lopa. Soal kepolisian, kita kenal yang namanya almarhum Pak Hugeng. Nah, orang-orang seperti itulah yang harus kita hire untuk menjadi pengawas keuangan negara. Bandingkan, sekali lagi, kalau kita meng-hire setiap daerah tingkat 2, 4 orang, kali 500 daerah tingkat 2, itu cuma 2.000 orang. 2.000 orang kalau digaji 5 miliar setahun masing-masing, itu hanya 10 triliun. Angka-angka sekali lagi boleh salah, tapi cara berpikir bagaimana membangun sebuah sistem yang efektif dan efisien, ini harus terus hari-hari dipikirkan. Betapa uang ribuan triliun bisa kita selamatkan dengan sebuah kecerdasan yang sangat simple tapi brilian. Terima kasih.